wabarakatuh. Hari ini kembali Jabar dihebohkan dengan Sista Praja. Jadi hari ini kita akan coba untuk register menggunakan akun Google karena di bulan ini teman-teman yang guru honorer di negeri juga sudah harus mulai menggunakan Sista Praja untuk program yang disebutnya Guru Penggerak Jabar. Ya, tolong tidak usah diprotes kenapa namanya guru penggerak. Nanti intinya adalah nanti teman-teman Jabar akan belajar modul-modul dari guru penggerak. Walaupun ini berbeda dengan guru penggerak yang sifatnya nasional. Karena teman-teman honorer tidak memiliki akun SSO Jabar, tidak punya akun Siap Jabar, maka harus menggunakan akun Google. Jadi kita akan coba mulai dari awal, mudah-mudahan servernya tidak bermasalah. Jadi kita langsung saja untuk ke Sista Praja, boleh diketik sistapraja.jabarprof.co.id atau boleh dicari juga di Google ya Sista Praja. Saya googling aja. Kita akan diarahkan dulu ke Cloudflare tentunya. Ya, kita verify saja. Alhamdulillah aman. Kemarin sebenarnya lagi maintenance jadi sengaja di off kan. Kita akan coba login. Jadi ini sekali lagi nih untuk teman-teman yang bukan ASN, jadi tidak punya akun SSO Jabar, atau bahkan kalau misalkan yang sudah punya SSO tapi kesulitan riset dan lain-lain, kebetulan misalkan emailnya belum punya password, menghubungi Diskominfo agak susah, boleh juga pakai Google saja dulu sementara. Ini informasi dari tim admin BPSDM ya. Kita gunakan saja akun Google, continue with Google. Ya, ini saya pakai email pribadi, mudah-mudahan belum terdaftar di Sista Prajanya ya. Kita coba continue menggunakan Google, sign in to Jabar Prof, continue saja. Jadi ini harusnya nanti si Sista Praja itu akan otomatis ini ya. Harusnya sudah ada email dikirim, kita coba ya apakah dia sudah auto confirm atau harus di approve oleh admin. Jadi kita coba cek di emailnya, kalau ternyata memang harus dikonfirmasi manual. Kalau nggak salah dulu harus konfirmasi manual ya. Nah, nggak ada ya, ini malah adanya dari yang lain-lain. Ini sementara karena belum masuk, maka kita harus menunggu terlebih dahulu email jawaban dari Sista Praja ya. Kemungkinan itu adalah ini dikonfirmasi secara manual, jadi tidak otomatis. Jadi harus di-approve oleh admin secara manual. Jadi kita harus menunggu sebentar. Nanti kita akan coba login kembali setelah beberapa saat. Jadi ditunggu saja dulu. Nanti kita akan coba lanjut setelah kita bisa login menggunakan akun Gmail. Iya, oke, setelah saya cek ternyata tidak membutuhkan verifikasi manual. Jadi seharusnya ibu bapak bisa langsung login menggunakan login Google-nya. Jadi kita tinggal setelah tadi register, kita akan diarahkan kembali ke sini dan kita harusnya bisa langsung login. Jadi tinggal klik saja login sekarang, kemudian pilih login using your account menggunakan Google. Nah, dia akan langsung membuka profile. Ini wajib kita edit. Kenapa? Karena kalau tidak kita edit, dia tidak akan masuk ke dashboardnya. Jadi kita wajib mengisi. Kita isi nama. Ini boleh seperti ini dipisah atau boleh misalkan ini Erik Pratama. Kalau diminta sih kalau tidak salah dikosongkan ya. Dikasih strip kalau di panduan tutorialnya. Nanti kita coba cek dulu sebentar. Kayak saya cek dulu ya. Kita cek dulu apakah kita berikan strip dan first name-nya nama kita atau seperti apa. Kita cek dulu sebentar. Oke, setelah dicek ternyata kita cukup berikan tanda strip di surname atau nama lengkap ya. Jadi cukup diisi first name tapi dengan nama lengkap kita, kemudian surname-nya. Saya ini kalau pakai bahasa Indonesia ya, diisi dengan strip saja. Email address-nya jangan diubah karena kalau kita ubah nanti kita nggak bisa login lagi pakai akun Gmail-nya. Jadi kita biarkan seperti yang sudah kita register. Lalu profile picture ini otomatis ngambil dari oke, ini bisa kita ubah kalau nanti sudah melengkapi, kita abaikan saja. Lalu yang wajib dilengkapi adalah ini nama lengkap dan gelar karena ini untuk di sertifikat. Jadi kita isi nama dan gelar, di sini dimintanya nama dengan gelar. Lalu NIP-nya apabila ibu dan bapak punya NIP, kalau tidak punya ya kita selipkan saja. Pangkat dan golongan, kalau
ibu dan bapak yang GTT saya rasa diselipkan tempat lahir, misalkan kita isi dengan tempat lahir kita. Lalu untuk jabatan harusnya diisi guru ya. Kita cek dulu deh di tutorialnya. Kita cek tutorialnya untuk jabatan kayaknya di sini tidak ada keterangan, jadi kita isi saja dengan guru ya. Saya rasa nggak masalah karena yang diambil sebetulnya nanti cuman ini nih, cuma nama dan kemungkinan nama dan lembaga ya. Perangkat daerah ini kita coba, ini harusnya provinsi, harusnya dinas pendidikan ya. Jadi kita akan isi dengan dinas pendidikan provinsi Jawa Barat karena tidak ada nama sekolah, jadi kita isi saja dengan dinas pendidikan provinsi Jawa Barat. Instansi cabang dinas boleh diisi dengan cabang dinas. Ini tidak wajib tapi ya, saya kosongkan dulu deh karena tidak wajib. Lalu alamat rumah ini harus diisi. Nomor handphone ini kita isi saja karena wajib dan mungkin takutnya nanti kita akan di forward sesuatu ya. Setelah selesai kita klik update profile. Harusnya tersimpan. Kalau dia nggak masuk ke dashboard berarti ada yang terlewat. Jadi silakan nanti dicek saja kalau ternyata dia tidak masuk ke sini ya. Jadi dia harus masuk ke sini ke preference. Berarti data kita sudah lengkap. Nanti kalau kita mau ngedit lagi tadi misalkan mau menambahkan foto profil dan lain-lain, tinggal di sini aja klik di sini ya, di nama kita diklik, kemudian klik profile. Masih bisa diedit nih kalau misalnya ternyata kita typo. Oh saya typo nih gelarnya. Nah, di sini aja masuk dulu ke sini, kemudian edit profile. Nanti kita bisa mengedit semua profil yang sudah kita masukkan. Nah ini jangan lupa yang tanda merahnya diisi ya. Kalau mau diubah update, kalau tidak ya kita cancel saja. Nah sekarang kita akan masuk ke course-nya. Course-nya ada di sini ya, di Sista Praja, atau harusnya di depan juga ada sih. Kita balik dulu ke dashboard, ke home-nya ya. Ada nggak di sini? Terus gimana kalau kita sudah logout? Nggak apa-apa, kalau kita logout kita bisa cek di dashboard utama. Nah, karena ini saya enter saja ya, karena sudah terbiasa pakai Moodle, jadi kita enter saja. Ini dashboardnya seperti ini karena belum ada yang kita enroll. Karena kalau yang akun satu lagi sudah ada harusnya, tapi ini saya karena bikin pakai Google ya. Jadi kita tinggal buka di Sista Praja, lalu pilih yang guru penggerak Jabar, lalu pilih sesuai dengan modulnya. Modul 1 atau modul 2, saya masuk ke modul 1 karena saya ngedampingi di sini ya. Kita masuk modul 1. Lalu nanti tinggal kita masukkan enrollment key. Jadi Ibu dan Bapak untuk course ini itu self enrollment, tetapi enrollment key-nya tidak dibagikan, harusnya sih tidak dibagikan sembarangan ya, tapi bisa teman-teman suka semangat share informasi di WhatsApp jadi tiba-tiba tershare begitu saja. Jadi untuk teman-teman nanti yang sesi 2 tolong jangan dulu digunakan enrollment key-nya ya, karena biasanya peserta kursnya itu terbatas kalau di model seperti ini. Lalu kita pilih kabupaten kota instansinya ya. Karena saya mendampingi di Kabupaten Bandung, saya masuk ke Kabupaten Bandung saja. Kalau tidak ada di halaman pertama, nanti kita bisa next ke halaman berikutnya. Kota Bandung ya tidak ada. Kita next halaman keduanya. Sudah mulai loading saudara-saudara karena banyak yang akses. Nah ini ada Kabupaten Bandung nih, pelatihan grup penggerak Jawa Barat level 1. Nah ini masih pakai istilah level, tapi kita abaikan aja, nggak usah terpaku dengan level dan lain-lain. Kita masuk saja di sini. Oke, dia akan meminta enrollment key. Kita masukkan enrollment key-nya, minta ke pendampingnya ya. Kita masukkan enrollment key, tidak akan saya sebutkan karena kalau saya sebutkan nanti semua masuk ke course-nya ya. Sudah ada 208 enroll. Kita masukkan enrollment key-nya, lalu tinggal enroll me saja. Wah, karena sedang padat, kita diarahkan dulu ke sini. Semoga tidak ada masalah. Ini Cloudflare tuh untuk antrian ya, jadi mohon bersabar. Kalau lagi banyak yang akses pasti kita akan diarahkan ke Cloudflare-nya.
Berdoa saja servernya baik-baik saja. Oke, aman. Kita sudah masuk ke Kabupaten Bandung, Pelatihan Grup Penggerak Jabatan level 1 kita sudah ada di sini. Untuk level 1 ada materi anti korupsi dulu, lalu ada modul 11, refleksi filosofis pendidikan nasional, kemudian peningkatan kompetensi guru dan seterusnya. Nanti ada sertifikat di akhir. Ini sifatnya self learning ya. Jadi Ibu dan Bapak jangan menyamakan dengan guru penggerak yang nasional. Tidak usah overthinking. Kita tinggal klik, buka, baca, ada tugas kerjakan saja. Saya coba masuk di materi anti korupsi dan soft skill, dan ini biasanya dia dikunci berdasarkan completion ya. Jadi kita nggak bisa ngacak nih. Jadi Ibu dan Bapak kalau saya balik lagi nih, ini salah typo lagi. Gimana kita mau balik lagi gampang? Biar gampang di sini aja nih. Di atas ini ada breadcrumb namanya. Saya masuk aja ke sini, Kabupaten Bandung Penggerak. Biar gampang, atau mau di atas balik lagi ke sini grup penggerak Jabar boleh, tapi agak lama. Atau di dashboard harusnya sudah muncul. Di dashboard harusnya kalau kita sudah enroll, bisa klik di dashboard nih. Harusnya saya nggak klik ini ya, lumayan loading juga. Nanti kita bisa pilih. Nah, sudah ada kan di sini ada recently access course, kemudian ada juga my course ada di sini. Kita klik lagi aja ini. Klik lagi di sini, nanti kita diarahkan kembali. Jadi benar Bapak seperti yang berakhlak ini kita nggak bisa ngacak. Jadi harus berurutan dari modul anti korupsi sampai dengan seterusnya. Ini saya coba buka modul satu-satu. Ini terkunci. Jadi kalau terkunci kita baca Ibu dan Bapak ya. Saya rasa kita semua literasinya sudah bagus ya. Ini ya salahnya pakai bahasa Inggris ya. Kalau kita tidak bisa dibaca nih, restricted not available unless, tidak tersedia kecuali modul pendidikan berbasis kayaknya diselesaikan. Jadi kita nggak bisa langsung ke modul satu-satu. Ibu dan Bapak pastikan dulu selesaikan modul sebelumnya. Jadi ini bisa klik nih yang panah ke kiri, atau mau masuk lagi ke atas boleh. Biar gampang ini aja, materi anti korupsi. Ada yang modul pendidikan berbasis kasih sayang. Nah, ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nanti baru kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Lalu bagaimana dengan yang materi anti korupsi? Wah, saya nggak bisa akses nih. Ini ada keterangan nih, hati-hati. Tidak tersedia kecuali pengumumannya complete. Jadi kita harus baca pengumuman dulu nih. Mana pengumumannya ya? Nah, ini pengumuman nih. Kita harus baca dulu, atau kita lihat ini nggak bisa di checklist manual ya. Kita harus baca dulu. Klik pengumuman. Baca dulu, karena ternyata kita diminta untuk membaca dulu pengumuman. Bla 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 bla. Sudah, kalau sudah kita harusnya bisa lanjut. Nah, harusnya yang materi anti korupsi sudah bisa kita buka nih. Kita bisa next, harusnya sudah terbuka. Kalau loading bersabar saja karena ada ribuan ya. Ini kita sudah bisa akses nih, ada materi anti korupsi. Nah, ini ada slide-nya, dibaca silahkan Ibu dan Bapak ya. Ini karena self learning. Oke, ini ada materi tentang korupsi. Saya coba kembali ke dashboard ya. Saya klik di logo Sista Praja. Kita coba nih. Bisa kita tinggalkan, harusnya bisa Ibu dan Bapak ya. Jadi nggak masalah. Saya rasa kalau yang sudah pernah kemarin di Berakhlak sudah biasa lah ya. Oke, di dashboardnya jadi kita bisa tinggalkan kapanpun. Kalau ada ngajar, kita ngajar dulu aja. Saya masuk lagi ke course-nya. Kita tunggu loading dulu. Harus tadi sudah terchecklist. Nah, kalau kita masuk ke sini, ini udah terchecklist nih. Ini harus diklik dulu pengumuman. Ini harusnya sudah mulai terbuka. Ada materi anti korupsi dan soft skill. Kita diarahkan ke page yang tadi dulu nih. Ini karena dia paket tempatnya yang dia langsung masuk ke ini ya. Nah, ini sudah ada nih. Bisa kita buka di sini. Ini ada materi anti korupsi, kita bisa baca. Lalu ada soft skill. Ini juga harus kita buka. Kita klik. Ini juga sama ya, dia selalu diresik berdasarkan urutan. Jadi kita harus berurutan, sama seperti yang di di pelatihan yang berakhlak itu. Untuk teman-teman yang GTT mungkin belum pernah, jadi ya kurang lebih seperti ini. Kita harus berurutan, dibaca dulu. Silakan dibaca, dipelajari, karena biasanya, tapi nggak tahu nih di sini kayaknya nggak ada yang tentang, nggak ada post test di yang materi anti korupsi. Ini kita baca. Kalau sudah kita bisa langsung nih, kalau masih ada waktu di sini aja langsung. Setelah kita baca di bagian akhir bisa kita next di sini, atau boleh klik di sebelah kiri.
yang mana aja nggak masalah. Kita coba klik, kita lihat nanti kalau kita sudah menyelesaikan modul ini, berarti yang modul yang guru penggeraknya sudah bisa mulai kita buka. Ini juga masih bahan bacaan mandiri ya, silahkan dibaca. Wah, lumayan panjang, kita baca saja. Kalau sudah kita baca, kita harusnya bisa langsung ke modul selanjutnya. Ini otomatis muncul tuh. Oke, saya itu dulu untuk video yang pertama. Ini untuk mau tuh teman-teman yang bingung gimana cara loginnya, silakan tidak usah bingung-bingung, pakai akun Gmail saja Ibu dan Bapak. Setelah itu silakan kalau ada permasalahan Ibu dan Bapak bisa ngobrol dengan pendampingnya masing-masing. Terima kasih untuk video kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video yang lain.